Baik, jadi saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu TBM Kalkaneus. Jadi TBM Kalkaneus itu adalah salah satu badan khusus dalam ruang lingkup keluarga mahasiswa FK Unhas yang bergerak di bidang kegawat daruratan medis dan mengamalkan nilai persaudaraan sebagai landasan untuk mengemban misi kemanusiaan. Nah, untuk saat ini Kak, jumlah anggota TBM Kalkaneus itu berjumlah 1.075 orang yang terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, mahasiswa klinik, dan mahasiswa preklinik. Di sini ada visi dan misi dari TBM Kalkaneus. Mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai Protap 733 yang ada di TBM Kalkaneus. Nah, apa sih Protap Tetap 733 itu? Merupakan prosedur yang mengatur suatu kerjasama baik berupa permintaan tim medis, permintaan pemateri, dan peminjaman alat. Sedangkan 733 merupakan ringkasan dari waktu minimal untuk memasukkan permintaan tersebut. Jadi untuk memasukkan surat permintaan tim medis itu paling lambat 7 hari sebelum kegiatan dilaksanakan. Nah, untuk tiga yang pertama itu memasukkan surat permintaan pemateri atau instruktur paling lambat 3 hari sebelum kegiatan. Nah, untuk tiga yang terakhir itu memasukkan surat peminjaman alat medis ataupun penunjang paling lambat 3 hari sebelum kegiatan. Jadi itu prosedur tetap 733 yang ada di TBM Kalkaneus yang mengatur permintaan tim medis maupun permintaan peminjaman alat dan pemateri. Bisa next apa? Jadi ini profil dan kontak badan pengurus saat ini TBM Kalkaneus FK Unhas. Jadi untuk saat ini Kak, Ketua Umum TBM Kalkaneus FK Unhas itu atas nama Andi Muhammad Iksan, Kalkaneus 023-1026. Nah, leaflet di sini sudah tercantum nomor WA sama Instagram dari Badan Pengurus. Nah, untuk bendara umum itu ada namanya Lorencia, sekretaris umum itu Dede. Nah, untuk divisi hubungan luar itu koordinatornya itu Safwan, anggotanya itu Mega sama saya sendiri. Untuk Banmet itu koornya itu Pito, anggota itu Ana sama Husnul. Untuk logistik itu koornya itu Rusli, anggotanya Yudo, Ame, dan Wawo. Untuk diklat itu koornya Nuris, anggota itu Cetu, Agni, dan Ai. Untuk biro kesek itu koornya itu Uci, anggota itu Maya sama Izzah. Dan yang terakhir itu biro dana dan usaha, anggota koornya itu Ira, anggotanya itu Keisha sama Handa. Nah, ini beberapa item kegiatan yang sering dilaksanakan TBM Kalkaneus. Pertama itu ada PPGD. Terus kebetulan karena kepecinta alaman itu merupakan salah satu kultur dari TBM Kalkaneus. Jadi TBM Kalkaneus itu masih sering menjalankan kulturnya yaitu rappelling, caving ataupun mountaineering. Terus apabila ada bencana, jadi untuk dana donasi itu kita masukkan di namanya Kalkaneus for Humanity. Jadi di situ kita tampung untuk donasi yang masuk dan nanti kita sebarkan ke tempat yang seharusnya diberikan. Selanjutnya tim medis yang sering juga dilaksanakan TBM Kalkaneus itu ada dua, tim medis emergency dan tim medis non-emergency. Nah, tim medis non-emergency itu seperti permintaan-permintaan tim medis yang diminta oleh pihak relasi, misalnya permintaan tim medis baksos, sunat massal, medical check up, kalau ada lagi kegiatan-kegiatan tim medis event, dan lain-lain sebagainya. Kalau tim medis emergency itu tim medis seperti kebakaran, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Mungkin ini profil singkat dari TBM Kalkaneus FK Unhas, sekaligus kepengurusan baru dan ketua baru dari periode sekarang dari TBM Kalkaneus FK Unhas. Nah, kalau kakak-kakak bertanya, sekarang TBM Kalkaneus itu sekretnya di mana? Kebetulan saat ini sekretnya kami untuk sementara itu di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar, yaitu di kawasan karantina yang ada di Antang.
Jadi kalau kakak-kakak dari Edelweiss mau datang berkunjung, mungkin bisa ke Antang Kak, datang-datang lihat-lihat kami. Nanti juga kalau ada kegiatan-kegiatannya dari Edelweiss bisa undang-undang kami, nanti kami datang berkunjung juga ke sekretnya kakak. Terus di sini ada yang bisa dihubungi nomor ketua divisi hubungan luar sama Instagram TBM Kakak News FK Unhas. Mungkin itu profil singkat dari TBM Kakak News FK Unhas. Selanjutnya kita bisa kayaknya sharing-sharing. Jadi sempat dari kakak-kakak Edelweiss ada yang ingin mau ditanyakan ke. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Kak. Waalaikumsalam. Apakah dari TBM sendiri pernah pelajari tentang obat-obatan secara alami? Misalnya tumbuhan kah? Apakah kan biasanya kan teman-teman TBM selalu berkegiatan juga di alam. Pernahkah dipelajari tentang obatan-obatan secara alami di hutan? Terima kasih. Terima kasih banyak Kak. Mungkin anak logistik bisa kayak dijawab. Ame atau Wawo. Iya, mungkin dari logistik. Oh iya, kalau dari kami itu Kak, belum pernah pelajari tentang itu Kak, yang bisa dipakai yang dari alam. Iya Kak, betul itu. Selama ini kami pelajarannya yang obat-obatan medis pure, yang belum ada ilmu. Kami pelajari tentang obat-obatan dari alam, bagaimana menggunakan tumbuh-tumbuhan yang ada di alam untuk menggunakannya sebagai obat Kak. Dan mungkin kalau kita lagi kegiatan di luar, kita selalu juga bawa obat-obat emergency yang mungkin bisa kita dapat ketika berkegiatan di luar Kak. Jadi kalau misalnya orang cedera, memang kita bawa obatnya. Jadi jarang jiki ini, iya Kak. Nggak pernah pergi memang keluar, berkegiatan di luar dan ada kejadian atau sesuatu terjadi, terus kita pakai obat-obat dari tumbuhan tuh tidak pernah sih Kak. Sedia obat dan alhamdulillah selama berkegiatan di luar itu tidak pernah jiki juga kayak kekurangan obat untuk tangani suatu kasus Kak. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan Kak, atau dari TBM ada yang mau ditanyakan? Atau kita ya ada yang mau ditanyakan? Iya, sempat tahu dari TBM ada mau ditanyakan sama Edelweiss, silahkan. Saya Kak. Silahkan Amo. Ini Kak, kalau kita Kak pergi tuh kayak mountaineering, ada kita punya kayak memang standar-standar barang-barang yang harus kita bawa. Bagaimana tahu ini Kak? Adakah standar barang yang harus kita bawa kalau lagi pergi kayak mountaineering atau lalu Kak? Oke, untuk yang pertanyaannya tadi mengenai apakah ada bis barang yang menjadi standar jika ingin pergi ke suatu tempat, misalnya gunung, seperti itu, Dek? Ya, Iya, betul. Kak. Ya, Kak. Ya, kalau yang seperti itu kami punya bis barang yang harus dipenuhi jika ingin bepergian ke suatu tempat. Jadi nanti bis barangnya itu kami simpan di sekret, kemudian kami berangkat.
Nah, list barangnya itu juga berguna ketika terjadi sesuatu. Jadi kami dapat mengenali teman kami yang berangkat melalui list barangnya, mulai dari baju apa yang dia gunakan, celana apa, berapa gas yang dia bawa, semuanya itu ada listnya. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya ada, apa yang dia kenakan, berapa korek yang dia bawa, berapa rokok yang dia bawa, semuanya itu ada. Itu dan itu harus ditinggalkan di secret. Itu juga bermanfaat bagi kami ketika terjadi sesuatu di lapangan, hal-hal yang tidak terduga, itu bisa kami lihat list barang yang dia bawa, kemudian kami bisa identifikasi mereka dan seperti itu. Per orang itu Kak, di secret ada semua barangnya? Iya, per orang itu. Jadi sebelum berangkat itu ada dibilang final check. Jadi di final checknya itu semua masing-masing orang itu list barangnya, apa-apa yang dia bawa, kemudian ditinggalkan di mabes. Seperti itu. Oh iya, makasih banyak Kak atas jawabannya. Bagaimana, masih ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin kakak-kakak Edelweiss tahu ada yang mau kita tanyakan, Kak? Ya, Kak. Mau anu kan nanti Iya, saya Kak mau bertanya. Ya, Kak, silakan, Kak. Dalam berkegiatan itu kira-kira TBM punya standar suplemen ke dalam berkegiatan sehari-hari, misalnya berkegiatan di lapangan, apakah dominan vitamin B, vitamin C, vitamin D, atau ada suplemen tersendiri yang disarankan? Begitu. Terima kasih. Banyak, Kak. Mungkin Logistik tahu bisa jawab. Adakah suplemen khususnya kalau misalnya kita mau berkegiatan? Ya, mungkin tahu bukan hanya dari Amel, mungkin dari Wawo. Jangan diam-diam tahu. Ini ada tahu Rusli, Ada kok orang koordinator yang tahu. logistik. Ya, tapi Kak, mungkin dari kalau kita buat kegiatan itu tergantung dari masing-masing pribadi seseorang sesuai keperluannya apa saja yang dia butuhkan untuk menjaga stamina-nya. Mungkin kami kalau biasanya buat kegiatan khususnya kalau lapangan pasti kami ada bawa beberapa obat-obatan maupun vitamin Kak, begitu. Itu saja Kak. Oh ya, sedikit menambahkan mungkin tadi pertanyaan tahu kakak Edelweiss yang kegiatan sehari-hari ya mungkin tahu untuk saat ini Kak kami itu mengkonsumsi vitamin itu bagusnya itu rekomendasi dari WHO juga sudah kami baca vitamin A, vitamin B, vitamin C sama vitamin D. Bisa kita minum multivitamin yang Bcom, terus kita minum vitamin D sesuai kebutuhan Kak. Tapi semua merek suplemen vitamin itu kayaknya bagus semua ya, Kak. Iya. Yang penting perbanyak istirahat. Masih ada mau ditanyakan, Kak? Tapi bisa saya bertanya Kak? Oh iya, harus tahu mau bertanya. Ini Kak, tentang apa nih? Tentang mountaineering juga saya mau tanyakan, apakah ada standar pakaian yang digunakan Kak saat naik lapangan? Seperti yang saya lihat sekarang tuh Kak, banyak teman-teman yang memakai celana jeans yang robek-robek ataupun memakai pakaian yang biasa. Apakah itu Kak? Apakah itu tidak berpengaruh Kak
tentang kalau maintenance apakah tidak berbahaya khususnya untuk dirinya sendiri Kak. Baik. Mungkin Kakak Edolis kalau bisa jawab. Standar pakaian tak kalau lagi turun lapangan bagaimana? Iya, mungkin ada tahu standar pakaiannya. Apakah itu pakai jeans atau pakai training? Saya jawab, Oh iya, silakan Kak. saya bisa jawab tadi dari pertanyaannya saudara siapa tadi? Rusli Kak, Saudara Rusli. Hai Rusli. Iya, iya, iya. Intinya itu, kalau menurut saya pribadi, nggak tahu orang lain, sebenarnya tidak ada standar berpakaian seperti apa. Yang pertama itu yang diperhatikan kenyamanan sebenarnya. Tapi kebanyakan kalau di Edel itu ya pakai yang efisien, nyaman dan sering. Jadi tidak ada standarnya, bilang harus pakai jeans atau harus pakai training juga. Sesuai kenyamanan dan kebutuhan. Alangkah baiknya pakai yang bermanfaat untuk kita dan tidak bisa di lapangan. Itu aja sih. Mungkin ini kayaknya Kak, standar pakaian yang safety kalau lagi mountaineering begitu. Mungkin dari Kakak Edelweiss ada yang atur, misalnya kalau safety-nya itu harusnya celananya kayak begini. Atau tergantung dari personalnya jika. Bisa diulang. Maksudku Kak, kan kalau lagi mountaineering mungkin pakaian yang diatur tuh yang kayak lebih ke arah safety-nya Kak, kalau lagi mountaineering. Kalau pakai baju begini mungkin lebih safety kayak daripada pakai baju begini. Atau tergantung dari personalnya masing-masing. Mungkin bukan saya, kami dari Edelweiss. Biasanya kami kalau persoalan atau dipertanyakan masalah pakaian itu, misalnya celana, biasanya yang harus cepat kering, sama baju juga. Tapi yang lengan panjang, celananya yang panjang juga, jangan pendek. Usahakan pakai kaos kaki, itu yang paling utama. Dan kalau misalnya dalam berkegiatan, kalau dalam 1 minggu Miki atau 3 hari lah di lapangan dan basah sepatu, usahakan dicuci baik-baik di sungai kah di mana kah terserah. Kalau dapat matahari ya dikeringkan. Kalau lagi istirahat. Yang biasanya toh itu sepatu kalau basah kalau tidak dicuci baik-baik, hati-hati kutu air. Usahakan juga bawa salep kutu air. Dan biasanya kalau kami kita juga bawa P3K ya. Cuman yang ditakutkan yang saya pertanyakan ketika kota P3K-nya atau apapun itu, misalnya kita tiba-tiba tersesat di hutan toh, tiba-tiba hilang juga tas tak. Itu yang saya pertanyakan tadi, masalah kena obat alaminya apa itu Ji. Ya, terima kasih. Ya, Kak. Tapi kebetulan ya Kak, kalau kami juga belum pelajari tentang obat-obatan dari tumbuhan. Sejauh ini kita kalau lagi turun lapangan, kita pakai obat-obatan medis juga ya Kak yang kami bawa. Mungkin dari kakak-kakak Edelweiss ada yang mau ditanyakan lagi Kak? Tapi Kak, saya mau bertanya nih gini Kak, masalah berapa di standar kita bawa pakaian Kak kalau mountaineering, misalnya 2 hari 3 hari kegiatan, atau sesuai kebutuhan dari kita di?
Oh iya, bisa kami jawab. Oh iya Kak, silakan. Ya, mungkin itu persoalan PPAT ya, persiapan perjalanan alam terbuka. Sebenarnya kalau persiapannya kalau 3 hari, kasih lebih Ki, sebenarnya. Kasih lebih Ki. Biasanya kami juga kalau masalah pakaian, kalau dalam perjalanan, biasanya kita pakai itu yang pakaian jalan 1 hari itu terus di pagi biasanya. Tapi kalau teman-teman mau bawa lebih enggak jadi masalah, yang jelas teman-teman bisa bawa sendiri anunya, apanya? Barangnya. Itu Ji. Tapi usahakan lebih, jangan sampai kurang. Iya. Oh iya, terima kasih Kak. Kalau untuk anunya Pak lah, untuk pesertanya misalnya toh ada mungkin dari Edelweiss buat kegiatan di lapangan dan bawa anggota yang baru pertama kali lah mountaineering. Apakah ada dikasih tahu begini pakaian yang kalian bawa? Oh, kalau masalah pakaian tidak. Yang berarti tidak diatur Kak kalau untuk calon anggota. Kalau memang diatur. Kalau masalah pakaian kami tidak atur. Kayak misalnya toh tenda, kayak misalnya tenda. Memang untuk persiapan alam terbuka. Kalau misalnya kalau masalah makanan kami tidak atur sama pakaiannya. Tidak. Oh iya, makasih Kak. Ya. Mungkin kakak-kakak Edelweiss itu ada yang mau ditanyakan Kak buat anak TBM. Atau ini tahu Angmut, sempat ada yang mau bertanya. Tapi ini Kak. Saya mungkin bertanya. Silakan Kak. Tadi yang mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan TBM itu kan ada yang bersifat emergensi dan non-emergensi. Kalau yang sekarang COVID dia termasuk emergensi atau non? Emergensi sih Kak, dia masuk di tim medis emergensi. Iya. Kebetulan kan saat ini, iya Kak. Enggak, kan TBM sekarang juga ada yang itu untuk karantina, Dik. Iya Kak. Iya. Itu mahasiswa aktif yang lakukan atau gabung sama alumni-alumni? Oh ya Kak, kalau dari kawasan karantina itu sendiri kan kami yang kelola, tapi tetap juga Kak ada kontribusi dari alumni-alumninya kami atau senior-seniornya lah kami Kak. Iya, senior-senior TBM tuh Kak yang sudah jadi dokter spesialis. Kami yang kelola di sana secara operasional, tetapi kalau ada pasien COVID yang butuh penanganan secara medis, kami hubungi senior-seniornya kami Kak untuk tempati konsul, tanyakan bagaimana penanganan untuk pasien COVID yang bergejala ataupun memiliki komplikasi ataupun gejala tambahan lainnya Kak. Tapi secara operasional yang jalankan itu kami Kak. Iya Kak, sama ada juga relawan Kak dari universitas lain, ada dari TBM 110 UMID, ada dari TBM Anafis, UIN, ada juga dari TBM Unismu Kak. Misalnya mau kita tanyakan lagi Kak. Tapi saat ini kan pandemi Kak. Kalau Edelweiss ya Kak masih banyak kegiatan-kegiatannya atau lagi nggak ada juga kegiatannya. Sekarang lagi berkegiatan. Jogging tadi termasuk bagian dari kegiatan. Jadi kegiatannya dekat-dekat ini insya Allah ekspedisi itu ke Mamuju. Apa tak bikin itu Kak kalau ekspedisi ke Mamuju?
Ekspedisi bersifat dua, yaitu ada yang bersifat pure kepetualangan dan ada yang penelitian atau digabung antara kepetualangan dan penelitian. Untuk kali ini kami fokusnya di bidang penelitian. Sempat butuh tim medis Kak, bisa gitu dihubungi TBM. Itu. Bisa di chat-chat hubungnya Kak kalau mau. Iya Kak. Bisa Kami lah, siap asik. pergi. Iya. Jam chat ke chat mungkin input minta chat. Tapi Kak, itu ada di kolom chat, mungkin bisa tak isi di Google Form ataupun itu ada Iya, iya. informasi ya. Nanti kami chat ulang juga kembali di. Kalau ini Kak, kita kegiatan ekspedisi memang tidak pernah minta permintaan tim medis atau bagaimana Kak? Atau kegiatan baru ini Kak. Setiap kegiatan ekspedisi itu pasti ada selalu materinya yang mengenai PPGD, tapi PPGD-nya mungkin tingkat lanjut. Kan kalau Diksab itu mungkin PPGD-nya cuma pengenalan bagaimana fraktur, hipo, dan lain-lain. Kalau PPGD yang sekarang itu mungkin lebih ditingkatkan. Tapi untuk sekarang kan kegiatannya ini penelitian. Penelitian yang cuma di desa-desa. Jadi mungkin tidak seberapa, cuma butuh pengetahuan umum mengenai kesehatan seperti itu. Tapi kalau ini Kak, regulasi COVID-nya bagaimana? Regulasi COVID itu kami sudah urus semuanya di Makassar dan di Mamuju. Alhamdulillah semua tim yang berangkat juga sudah vaksin. Oh, jadi satgasnya sama izin pemerintahnya itu dapat JKD Kak? Iya. Iya karena Kebetulan juga kegiatannya kan bukan di yang skala besar. Kan agak susah sekarang tuh kalau berkegiatan karena ini lagi PPKM. ya betul lagi susah sekarang ya Lumayan berkegiatan karena lagi terbatas. PPKM dan semua kegiatan harus ada ya persinan satgas ataupun pemerintahnya. Kalau dari kami TBM sih begitu Kak, kalau mau menerima permintaan tim medis tos harus ada perizinan dari pemerintah dan satgas Kak, sama bagaimana regulasi COVID kegiatannya toh sebelum kegiatan dimulai, pada saat kegiatan dimulai, dan saat kegiatan setelah kegiatan dimulai. Apakah peserta, panitia, dan tim medis di swab dulu ataupun ada persyaratan semisal dia terbukti tidak COVID dengan hasil swab negatif ataupun dia diminta bukti vaksinnya, vaksin pertama ataupun sampai vaksin dosis kedua. Jadi nanti dari kami TBM baru bisa kelola apakah permintaan tim medisnya bisa diterima atau tidak. Iya itu Kak, sekarang susahnya itu. Sekarang kegiatan harus ada persinan dari satgasnya Kak. Takutnya tuh nanti kedua belah pihak rugi disoroti sama satgas. Netizen. Iya. Mungkin dari teman-teman TBM ataupun kakak-kakak dari Edelweiss masih ada yang mau ditanyakan? Ayo Kak. Atau Nova sama Kavi, kebetulan Nova sama Kavi itu anggota mudanya kami Kak saat ini. Iya, Kak. 24. Jadi anggota muda sekarang Kak berjumlah 17 orang, angkatan 024 Kak. Jadi yang badan pengurus sekarang itu kami 023 Kak. Tadi bilang kayak apa? 4 tahun Nova sama Kavi ada yang mau ditanyakan sama Kakak Edelweiss. Kak, saya Kak, mau bertanya Kak. Iya Kak. Bagaimana cara penanganan hipotermia Kak? Iya, Kak. Mungkin hipotermi itu salah satu materi PPGD-nya kami. Jadi kalau misalnya sempat Kakak butuh materi PPGD, materi PPGD bisa undang TBM Kak. Jelas nih. Mungkin Kak, kalau dari kami itu penanganan hipotermi itu Kak, semisal kalau basah bajunya itu orang yang hipotermi kita buka dulu toh, karena kan hipotermi itu ceritanya dia
kedinginan. Kedinginan ki. Bahasa awamnya tuh kedinginan. Jadi kita usahakan lepas ki pakaiannya yang dirasa basah. Terus kita ganti dengan pakaian yang kering. Setelah itu mungkin kita bisa selimuti. Terus kita berikan minuman hangat berupa teh. Sama jengki kasih coklat kalau orang hipotermi. Kalau nggak salah sama kopi kak. Terus semisal kalau memang tidak ada alat-alat kakak bisa bikin body to body berpelukan orang hipotermi. Kak, alasannya kenapa coklat sama kopi? Oh ya kak, maaf salah kak tadi. Kalau coklat itu untuk orang yang hipoglikem yang kekurangan gula, karena coklat itu dia memperlambat penyaluran gula ke tubuh. Iya kak. Usahakan kasih minuman manis kalau orang hipotermi kak. Kalau kopi itu dia juga menghambat kak distribusi gulanya ke orang hipotermi karena bisa komplikasi hipotermi kak hipoglikemik. Sebenarnya kalau lagi hipotermi kak, intinya yang paling penting itu pertama-tama harus ini ganti saya pakaiannya. Karena kan kadang orang hipotermi itu karena lagi basah bajunya, jadi makanya tambah kedinginan jadi kita ganti, terus kita selimuti, kita berikan kehangatan. Terus bisa juga kita bakar-bakarkan api sampingnya, api unggun biar hangat gitu kak. Terus kita kasih minuman-minuman yang panas. Oh iya kak, itu tadi betul Tana bilang input yang paling pertama itu buat perapian kak, atau kasih hangat tubuhnya orang tua, kasih dekat ke api. Ini ya begitu aja kak. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan kalau orang kedinginan. Coba tahu ada apa lagi mau ditanyakan kak? Ya dari TBM ini mungkin dari Amel ataupun Wawo ataupun Rusli. Ataupun dari Angmut, Novel sama kak. Tapi kak, mungkin saya ada yang mau tanyakan lagi nih kak. Masalah pemeliharaan alat-alat seperti alat-alat mentendering kak, kayak tenda, alat trapping kayak karabiner, apalagi karmantel. Bagaimana cara perawatannya juga kalau dari Edelweiss, kak? Ya, kepala gudang jawablah. Iya, cara peralatan naik gunung tak kak, atau peralatan lapangan tak kak? Mau dirawat bagaimana ini? Misalnya kalau sudah digunakan kak, biar alatnya itu tahan awet nggak cepat rusak, itu maksud juga. Nah, misalnya kalau tenda tuh, misalnya setelah dipakai, usahakan jangan pakai sabun. Bisa aja pakai sabun, tapi sabun yang keras kayak Rinso apa. Kenapa itu kak kalau pakai sabun nih? Karena itu kadar lilinnya tuh di tenda memudar ki. Oh kalau mau dicuci kak atau gimana? Iya, mau dibersihkan tahu sabun tendanya, jadi nggak boleh pakai sabun karena bisa mengurangi kadar lilin, karena sabun kan mengikat. Iya. Iya. Selain dari tenda kak, mungkin peralatan yang kayak karabiner tadi dibilang sama Rusli. Kalau karabiner itu harus rutin disemprotkan WD-40. Apakah tidak karat? WD3. Tidak. WD-40 kak? Ya ada cairan itu namanya WD-40, dia gunanya itu membersihkan besi-besi dari karatan, memperkencang. Jadi karbinernya itu tidak itulah maksudnya. WD. Tenda itu sebaiknya dicuci menggunakan sabun-sabun yang seperti sampo, sabun bayi yang rendah
kadar sabunnya. Ya, seperti itu. Itu pun kalau tendanya kotor sekali, kalau cuma tidak, ya mungkin digosok-gosok saya pakai air kanebo begitu. Biar tendanya awet. Karboni. Bergantung juga Pak, pada tempat penyimpanan. Harusnya penyimpanannya itu di yang tempat yang tidak lembab, tempat terbuka lah. Atau usahakan di gudang itu ada kipas. Seperti itu. Supaya apa itu Kak? Menjaga kelembapannya yang kipas dalam gudang. Ya, biar peralatan yang ada di gudang itu tidak lembab. Oh, jadi mungkin prinsipnya cuci tenda itu kayak cuci baju sutra biar tidak rusak Ki syaratnya. Makanya pakai Ki sampo, sabun bayi. Jadi mungkin dari logistik bagaimana Amel, masih ada yang mau ditanyakan? Mumpung ada tawa ke Kakak Edelweiss di sini, tanyakan Mi. Atau Kakak Edelweiss tuh sempat ada mau kita tanyakan ke TBM. Jika bertanya. Oh iya Kak, sempat bertanya Ki, di mana sekret yang barunya kami? Sekret yang barunya kami Kak sekarang di Antang, di BBPK Jalan Moha. BBPK Antang. Jadi dekanya SMA tuh itu. iya SMA 12 ke 21. Iya SMA 12 di. Terus ke dalam. Nah, atas. Oh berarti tak kenal Kak. Tak kenal Ira. Ya. Tak kenal Ira Munawara. Ira Munawara. Enggak tahu nih. Angkatan berapa itu? Angkatan 2018 Kak. Oh, sayang. Kalau jauh. PMI dulu beda Kak. Enggak tanya belum kenal dikenal angkatan 14. Oh bisa, maksudnya ada memang dikasihkan ke situ ruangan. Oh iya Kak, kami minta Kak. Kan awalnya itu kami di BBPK itu dikasih mandat untuk kelola kawasan karantina yang terletak nih di BBPK. Jadi kami tanya Mi juga di sana. Kelola itu kawasan karantina, terus kami minta ruangan di sana untuk dijadikan sekret. Jadi sekaligus kami punya posko untuk yang kelola karantina, tapi terpisah dengan ruangan sekretnya kami. Oh ya mungkin dari logistik tadi. Iya Kak. Kalau mungkin masuk. Iya Kak. Bisa diulang Kak, ribut kita di bunyi asan. Mungkin masuk ke sekret tak berarti lewat itu depannya SMA aku. Iya Kak, lewat situ masuk saja. Bilang saja mau ke posko karantina. Iya, ada terus di orang di situ Kak. Iya, sempat mau kita datang berkunjung Kak, jalan-jalan. Iya Kak, sempat mau kita datang berkunjung jalan-jalan. Ada kita tawa input. Nanti kalau dari aku bikin di rumah ke sana aja. Iya Kak, sip. Berkabar mungkin saja Kak. Kalau ada input ke sana Kak. Iya Kak, ada gitu input. Tapi di rumah nih. Kan jika rumahku ke BPPK. Di sana aja setiap hari Kak. Rencana juga mau bangun rumah di sana ya. Orang apa yang kamu itu? Jika kalau mau Ki. Iya, nanti pipale. Udah sibuk Piki. Wah, udah sibuk Jika. Bayar. Bisa pipale itu. Atau Iya, ke sekret nih ke jalan-jalan ada aja itu. Serius Ki? Iya Kak. Siap. Jantan ini nomornya Kak. Lebih bagus itu. Datangi orangnya minta nomornya itu berjantan. Iya betul. Ada gitu. Kakak, mau kalian bertanya ini Kakak. Iya. Ini persoalan ini Kak, lisensi Kak. Kalau misalnya kita tangani orang tiba-tiba meninggal, siapa yang disalahkan ini Kak? Siapa yang mau bertanggung jawab Kak? Misalnya kita kata
kita sudah ajar Kak masalah PPGD apa kata, tiba-tiba saya ini sota-sota tuh maksudnya sombong mah ceritanya karena udah mah diajari. Nah, tiba-tiba saya datang ingin untuk tangani itu orang kecelakaan. Nah, tiba-tiba meninggal, bagaimana itu Kak? Oh, iya Kak, tapi Kak, mungkin saya bisa jawab sebentar. Iya. Kalau begitu kita biasanya kalau tim medis tuh usahakan dulu minta tolong sama orang lain Kak. Jangan kita berani sentuh itu orang kalau kita cuma sendiri, kecuali dalam keadaan emergensi. Karena itu ditakutkan nanti kalau tidak ada orang yang bisa lihat atau cuma kita. Kalau usahakan dulu minta tolong sama orang lain, setidaknya ada yang lihat kita melakukan pertolongan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ada saksi yang bisa menjelaskan nanti sama pihak-pihak yang berwajib. Begitu Kak. Usahakan kita dulu minta tolong sama orang lain, tenda cari bantuan. Orang lain yang dituduh. Iya Kak, Amin juga Kak. Kalau misalnya ini dalam keadaan terdesak nih Kak, banyak nih orang memang minta tolong Miki juga, cuman tidak ada yang bisa tangani. Memang bisa. Mantap. Yang ini bilang aja. Oh iya, kalau begitu Kak, berarti kita bisa menolong. Kalau dalam keadaan emergensi nih, tapi ada nih orang yang lihat kita melakukan pertolongan, berarti itu sudah aman. Oh, berarti butuh yang kesepakatan yang orang-orang yang ada di sekitarku ketika saya tolong nih, begitu. Iya, cocok. Iya Kak. Temannya ada tanggung jawabnya orang. Sama kita yakin kita bisa ya Kak, cuman kan prinsip menolong seseorang itu yang pertama selamatkan dulu penolong Kak, jadi harus juga safety first baru bisa kita tolong orang. Oke. Jadi kalau misalnya lagi ada kecelakaan gitu Kak, kan pasiennya dalam keadaan berdarah dan lain-lain sebagainya, dan yang kita ketahui darah itu cepat keep prosedur infeksinya ke orang lain. Jadi makanya sebelum kita tolong orang harus kita pastikan diri kita safety terlebih dahulu, minimal punya handscoon atau apapun itu Kak, baru bisa kita bantu orang. Dan kalau kita yakin ilmu tak bisa kita tolong Kak. Sekali. Lagi. Dan kalau misalnya ternyata pada akhirnya yang kita tolong itu meninggal, semuanya prosedurnya secara benar, itu kayaknya tidak bisa juga disalahkan orang yang menolong. Kan kita niatnya untuk menolong tuh Kak. Yang penting prosedur penolongan itu benar jika sesuai dengan yang seharusnya. Dan yakin jika betul-betul jika memang menolong, kayaknya kalau meninggal dan harus disalahkan itu kayaknya yang menolong itu tidak bisa juga disalahkan kalau menurutku Kak. Iya. Malaikat tiba-tiba di hati. Oh ya Kak, ini mungkin sebelum maghrib Kak. Dalam kalau misalnya ada luka Kak, kita pakai atau cuci lukanya pakai alkohol. Yang mana bagus, alkohol Kak atau NaCl atau yang biasa pakai infus, botol infus? Saya kalau penanganan luka itu kita bersihkan pakai NaCl Kak. Cairan infus NaCl. Kita bersihkan lukanya pakai NaCl, terus bisa kita taruhkan betadine, baru kita balut nih. Tapi Kak mau tambahkan sedikit, bisa pakai alkohol sama NaCl Kak, cuma kalau pakai alkohol dia tuh agak periki kalau kena di luka Kak, makanya kalau kami biasanya TBM menggunakan NaCl Kak, biar apa tidak periki lukanya, tapi sebagai antiseptik juga biar bisa membunuh bakteri-bakterinya yang ada di lukanya mungkin, atau kotoran-kotoran yang ada di daerah-daerah sekitar lukanya, kan fungsinya untuk ini gitu Kak, bersihkan di luka yang biar tidak ada infeksi. Terakhir Kak, saya ingin bertanya nih Kak, masalah kalau mountaineering, ada tidak Kak standar minimal berapa orang kalau kita mau mountaineering Kak? Berapa orang? Tidak ada sih sebenarnya. Tidak ada sih standarnya. Itu kalau orang mendaki,
mountaineering toh, baiknya sedikit lebih bagus sebenarnya. Karena kenapa? Semakin banyak kita mendaki, pasti semakin banyak kita merusak alam. Oh iya, kasih Kak. Misalnya toh contoh, kira-kira kalau misalnya ada 50 orang, kira-kira dalam 1 minggu perjalanan ada yang tidak boker kah? Pasti ada boker toh? Pasti kalau boker pasti menggali tanah baru ditutup lagi kembali. Misalnya kalau 50 orang boker di dalam di bagaimana? Kira-kira tidak erosi kita tanahnya nanti kalau hujan. Misalnya juga kalau misalnya kencing toh belak-belakan mungkin saja kencing kan amoniak itu toh kira-kira tidak merusak kira-kira itu tumbuhan kah atau bagaimana kah? Saya mau tanya kalau amoniak. Iya. Baik, saya akan jawab. Abang Uci atau mungkin bisa jawab. Rusli. Oh, lagi asen tawa Kak. Ntar kalau mau ke plot, kalau tim itu kak, tim ini. Beri mikir dulu sholat deh. Kalau mau ke plot, ini selamat di dunia akhirat. Ya Kak, mungkin ini masih mau kita lanjut dulu atau mau kita pending dulu Kak? Kayaknya sholat mikir dulu. Ada kakak Iput. Sholat mikir dulu. ya Halo Kak, kasih nama ini. Nah, kalau ini kalau lo jejak, Sholat mikir dulu Kak. kalau jejak, pakai kok jejak. kayak kalau begitu saya pending dulu forumnya untuk sholat maghrib 18.08 sampai 18.20. Jadi nanti 18.20 kita join lagi di Kak. Lanjutkan sharingnya. Oke, makasih Put.
Mungkin kakak-kakak dan teman-teman bisa ke sana dulu deh. Oke, makasih. Makasih, Kak. Siapa nih ketua nih? Tapi
Assalamualaikum kakak-kakak. Mungkin bisa mikir lagi mulai yang di forum, mungkin bisa on cam. Oh Kak, Assalamualaikum Kak. Kalau Kak, mungkin kakak-kakak idealis bisa on cam Kak. Iya, mungkin yang ada di forum IOMI bisa on cam karena mau dicabut pendingnya deh. Mungkin Kak Didi, Kak Ardiansyah, Amel, Kafe, Kak Owen, Kak Ilham, Fitra maupun Noval yuk on cam. Halo. Iya Kak. Dan kakak-kakak yang lain juga bisa on cam. Ternyata lama, Di. Bagus, Lumayan. bagus. Langsung kayaknya lanjut deh. Iya. Ayo, bisa jika. Masih ada tadi pertanyaan, Kak? Oh ya, mungkin ini Kak, ada pertanyaan dari Amel. Apa itu? Amel. Oh iya Kak, mau bertanya kalau mau pinjamannya di Edelweiss Kak bagaimana? Ya, datang Ki. Datang Ki bawa surat. Bersurat Kak. Ya. Nggak ada kayak misalnya Hamin berapa maksimal. Bagusnya sih Hamin 3 sebelum kegiatan.
H-3 sebelum kegiatan maksimal, Kak. Iya, kayak biasanya banyak juga yang datang pinjam. Nah, kami prioritaskan yang pertama masuk suratnya begitu. Oh iya, Kak. Siapa yang Kalau duluan? ya kalau waktu pengembaliannya tahu Kak kan dipinjam pasti ada waktu batas pengembaliannya kapan. Pengembaliannya itu biasa berdasarkan percakapan peminjam dan Kesepakatan siapa yang antar ya. pinjamkan. Kesepakatan bersama jadi Kak. Kapan teman-teman bisa kembalikan, belum lagi cuci Hmm. alatnya terus pulang dari lapangan. Seperti itu, Ji. Ya. Kalau di Edelweiss sih Kak ada kira-kira yang kayak penyewaan alat, kita sewakan alat, tak mungkin ada orang yang mau sewa atau bagaimana, atau semisal Kak lewat dari kesepakatan ada kita kasih kena denda ke orang yang pinjam barang tak? Untuk itu sama sekali tidak. Untuk penyewaannya juga itu semua alat yang ada di Edel itu tidak untuk disewakan, pure untuk pendidikan. Jadi teman-teman kalau pinjam alat sesuai dengan kebutuhan organisasi ya kami pinjamkan. Kalau betul-betul itu adalah kegiatannya untuk pendidikan anggota. Oh iya Kak. Tapi kalau itu Kak, yang misalnya kesepakatannya 2 hari setelah digunakan atau dikembalikan, tapi dia lewat, bagaimana? Itu kan bisa jadi bicarakan. Setidaknya ada koordinasi sama yang ditempati pinjam. Ada chat, siapa tahu ada kendalanya teman-teman, mungkin belum kering atau apa. Kecuali memang alatnya mau dipakai. Intinya semua bisa dibicarakan bagus-bagus. Mungkin dari Kakak Idealis masih mungkin bertanya Kak. Kan teman-teman juga dalam melakukan kegiatan seperti Diksab itu juga dia pergi ke alam terbuka. Apa sebenarnya alasannya teman-teman melakukan pendidikan di alam terbuka? Padahal kalau kacamata saya, kalau saya melihat ya sebenarnya enggak perlu untuk ke misalnya pendidikan dasarnya itu ke lapangan. Toh bisa jadi dilakukan di dalam ruangan. Atau mungkin ada alasan tersendiri. Oh iya Kak. Ya saya istri menjawab ya Kak. Kalau mungkin sekarang Kak pemberian materinya itu kami di ruangan jika kan biasa memang di lapangan, tapi untuk sekarang kan pandemi jadi pemberian materinya itu di ruangan. Nanti yang kayak kegiatan lapangan yang kayak pengukuhan ataupun PG caving, mountaineering, rappelling tetap ke lapangan Kak. Mungkin ini Kak alasannya kami lakukan kegiatan di alam terbuka juga itu karena salah satu kultur dari TBM itu kan Kak kepecinta alaman. Jadi sebelum kita terbentuk sebagai organisasi yang bergerak di bidang tim bantuan medis, terlebih dahulu senior-seniornya kami itu mereka kumpul karena sama-sama Ki ini suka dengan kepecinta alaman begitu Kak, suka Ki mountaineering, suka Ki caving, rappelling. Jadi makanya kultur itu yang masih kami jaga sampai sekarang. Ya betul. Berarti dia berdasarkan hobi yang sama, kemudian merujuk ke disiplin ilmu, tempat bernaung, kedok, begitu deh. Iya Kak. Karena kan mereka berpikir bahwa kami mahasiswa kedokteran, kenapa cuma pergi saja jalan-jalan, mendaki-mendaki cuma karena hobi. Jadi mereka berinisiatif nih untuk buat bagaimana caranya supaya disiplin ilmu ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi menciptakan nih tim bantuan medis kayak begitu sih, yang berlandaskan ini tuh Kak kemanusiaan dan persaudaraan. Jadi makanya kalau kami lagi kegiatan Dikdas, Diksar begitu tuh pengukuhannya tetap di lapangan karena kan salah satu kulturnya kami memang bergerak di bidang itu. Jadi harus memperkenalkan hal itu, menanamkan nilai itu ke calon anggotanya kami Kak. Iya Kak, karena ada juga nilai yang kami mau tanamkan dan kami rasa penanaman nilai organisasi secara online itu Kak susah dan memang tidak bisa. Jadi kami tetap lakukan kegiatan di lapangan. Oh, yang kayak kemarin ke Iya. Kemana lagi tuh? Di Kolapang. Iya, karena kan ini tuh Kak, kalau pengukuhan Dikdas kemarin
itu agak ribet, iya Alhamdulillah. karena kan pandemi toh Kak. Jadi bisa-bisakan saya walaupun sebenarnya tidak bisa. Karena berat iya karena masalah pandemi. Mungkin misalnya mau kita tanyakan Kak. Mengenai apa? Kan teman-teman juga biasa ikut dalam penanganan di gunung-gunung, misalnya acara 17-an, kan Iya Kak. tim Iya, Kak. teman-teman TBM juga biasa kirim utusan. Bagaimana pendapatnya teman-teman mengenai kegiatan-kegiatan seperti itu? Pendapat tentang kegiatannya, Kak? Ya, kegiatan-kegiatan seperti itu yang 17 Agustus, itu kan juga salah satu kegiatan yang menyusahkan teman-teman. Oh, enggak menyusahkan jika Sebenarnya kami Kak, kalau untuk inisiatif sendiri pergi itu kayaknya tidak. Cuman kami pergi kegiatan itu karena ada permintaan tim medis dari relasi Kak. Jadi dia masukkan surat untuk permintaan tim medis, jadi kami turun. Sebenarnya kalau untuk menyusahkan tidak aja Kak, karena kami juga senang pergi jalan-jalan kayak begitu, pergi healing. Iya, Kak. Sekaligus anu Jadi, juga, Kak, iya. pengaplikasian ilmunya kami toh, ilmu tim medisnya kami. Karena kan di TBM itu dia pendidikan berkelanjutan tuh Kak, jadi berjenjang, jadi kita mau juga berikan ke anggota mudanya kami pengalaman-pengalaman yang memang harus tahu dan dapatkan sama apa yang pelajari bisa diaplikasikan. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan begitu sebenarnya menyenangkan buat kami Kak. Tidak ada alasan menyusahkan ya. Dan bisa pergi jalan-jalan, bisa juga tambah-tambah ilmu. Iya, mungkin dari kakak-kakak ataupun dari Amel, Kavi ataupun Ai. Minta Ai Kak baru jadi. Buat saya mau kita tanyakan kakak-kakak dari Edelweiss. Atau ini Kavi sama Nova sempat ada yang mau ditanyakan sama kakak Edelweiss. Bertanya nih Kavi, Nova. Ya, izin bertanya Kak. Untuk kakak-kakak Edelweiss ini kan organisasinya sebagai kepencinta halaman. Nah, untuk kegiatan-kegiatan kepencinta halamannya itu biasanya berfokus pada apa? Misalnya mountaineering atau caving, atau ada yang difokuskan pada salah satu jenis. Dan juga selain kepencinta halaman, kegiatan-kegiatan apa saja yang biasa dikerjakan atau diprogramkan dari kanda-kanda Edelweiss? Mungkin tahu kakak Edelweiss bisa bantu jawab Kak. Mungkin saya ulangi pertanyaan dari Noval. Jadi pertanyaannya itu Kak, kan kakak Edelweiss ini dia bergerak di pecinta halaman. Mungkin ada salah satu bidang pecinta halaman yang lebih kita fokusi, entah itu mountaineering, rappelling, atau caving, atau bagaimana Kak? Halo Kak. Mungkin kakak Edelweiss bisa bantu jawab Kak. Nggak kedengaran mungkin ya, Put. Mungkin kakak-kakak dari Edelweiss bisa bantu jawab Kak. Sorry, saya tidak terlalu dengar suara tak. Bisa kasih besar-besari. Oh, iya. Kakak Iput. Iya Kak.
Maaf, jadi ini mungkin tadi Novel bertanya Kak, kan kakak-kakak Edelweiss ini lagi bergerak di bidang kepecinta alaman, jadi mungkin ada salah satu bidang yang lebih kita fokusi, seperti mountaineering kah, atau rappelling kah, atau bagaimana Kak? Kedengaran gini suaraku Kak? Kakak didengar Ji suaraku? Ya, ya. Ya, biar Pak Ketua yang jawab Ki, Kak. Ah, ya. Ya, apa tadi? Ini Kak, jadi kan tadi ini Novel bertanya, bilang kan kakak-kakak Pak Edelweiss ini bergerak di pecinta alaman, mungkin ada salah satu bidang yang lebih kita fokusi seperti kayak mountaineering, caving, atau bagaimana Kak? Menyoal itu, kami semua, setiap anggota itu harus mampu mengetahui dasar-dasar dari setiap bidang-bidang kepecinta alaman, seperti kalau di kami itu ada gunung hutan, panjat tebing, dan susur gua. Nah, setiap anggota itu harus memiliki ketiga hal itu. Mengenai apa yang lebih difokus itu kembali lagi ke anggota, masing-masing anggota. Oh, tapi semuanya harus wajib tahu Kak, setiap anggota. Ya. Oh, ya. Mungkin Kakak Edelweiss masih ada yang mau ditanyakan. Mungkin bisa satu pertanyaan terakhir dari Kakak Edelweiss dan dari TBM. Teman-teman minul. Oh iya, dari TBM tahu ada yang mau ditanyakan, satu pertanyaan terakhir. Tapi Kak, saya boleh Kak? Oh iya, silakan Kavi. Tanya sama kakak-kakak dari Edelweiss. Tadi juga kepikiran pertanyaannya, gara-gara pertanyaannya Novel Kak. Kan kalau kami di TBM kan awalnya organisasinya tentang kepencinta alaman. Terus kita kayak karena disiplin ilmunya kita disiplin ilmu kesehatan, akhirnya kita kayak kita akhirnya bergerak juga di bidang kegawat daruratan medis gitu Kak. Kan ini kakak-kakak dari Edelweiss juga istilahnya kepencinta alamannya dari Fakultas Ilmu Budaya di Kak. Ada tidak Kak kira-kira tarikan gitu sama disiplin ilmu tak kayak gitu Kak? Ya, pertanyaan yang menarik, asik. Jadi sama halnya dengan teman-teman yang pada awalnya hobinya memiliki kesamaan hobi, kemudian bernaung di Fakultas Kedokteran sehingga membuat TBM. Ya, kami juga seperti itu. Kami sama halnya dengan kegiatan yang saat ini kami jalankan, yaitu ekspedisi. Jadi kegiatan ini bagaimana menggabungkan dua hal, yaitu nilai kepencinta alaman dan disiplin ilmunya kami. Jadi kegiatannya itu kami melakukan penelitian bahasa. Jadi kami kan bernaung di Fakultas Ilmu Budaya, bagaimana nilai-nilai humaniora yang kami dapatkan itu bisa diterapkan digabung dengan nilai-nilai kepencinta alaman. Seperti itu. Lanjut, siapa tahu berkembang pertanyaannya. Berarti kita ini Kak, oh iya Kak, kegiatan ekspedisi itu dari Edelweiss atau dari kampus? Dari Edelweiss-nya. Oh, berarti kita punya target daerah mana saja yang mau kita kunjungi dalam satu periode kepengurusan? Kalau itu tidak, itu bergantung pada kegiatan yang ingin dijalankan. Tidak ada yang bilang misalnya hari periode ini harus ke Papua. Tidak ada. Tapi ini di program kerjakan Kak? Atau... Iya, di program kerjakan. Di program kerjakan sekaligus menjadi tahapan pendidikan anggota. Oh, jadi kalau kami itu ada 3 tahapan pendidikan anggota: pendidikan dasar, pendidikan lanjutan, dan ekspedisi. Nah, saat ini ekspedisi yang sedang dijalankan.
Dan itu yang jadi pesertanya calon anggota baru atau badan pengurusnya. Semua yang belum melakukan ekspedisi Dan itu bersifat wajib ya, Kak? wajib. Jadi dalam satu kegiatan itu berapa orang Ki biasa pergi, Kak? Bergantung yang lolos seleksi. Oh, jadi itu ada tahap seleksinya lagi. Ya, ada tahapan seleksi, misalnya mengikuti materi, jogging. Tapi kalau pembiayaannya itu dari Edel yang atau dari personal? Apa? Kalau biaya transport dan lain-lainnya, Kak? Itu melalui penggalangan dana yang kami lakukan dan bantuan dari pihak-pihak dekanat, rektorat. Atau siapa tahu teman-teman mau bantu dana juga. Tinggi. Jadi langsung nomor rekeningnya di bawah ini. Iya, Kak. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari Kakak Edelweiss untuk TBM. Kakak tahu yang di belakang. Pertanyaan penutup. Masih ada yang mau kita kepoi, Kak? Apakah Kak Edelweiss, masih ada satu pertanyaan terakhir yang masih mau kita kepoi ke TBM? Iya, ini Kakak, saya mau bertanya sedikit. Ya. Silakan, Kak. Bisa, Kak? Bisa, Kak, bisa. Ya, ini kan di kedokteran bukan cuman kesehatan di sana, Kak. Kayak misalnya perawat, kedokteran umum, dokter gigi. Kenapa tidak bisa masuk di TBM, Kak? Atau bisa, Ji? Oh iya, Kak. Kalau TBM itu kan, Kak, ini organisasi internal dari Fakultas Kedokteran Umum, Kak, pendidikan dokter umum. Nah, kalau misalnya kesehatan kayak keperawatan itu dia ada juga ininya, Kak. Apa? Yang sejenis kayak TBM begitu, tapi dia namanya siaga nurse. Kayak fisioterapi juga ada TBF namanya. Jadi kalau TBM itu dia memang khusus untuk ini, Kak, mahasiswa PDU. Kan ini organisasi, kalau kami disebutnya badan khusus, jadi organisasi internal kampus, fakultas, prodi. Oh, berarti beda-beda. Maksudnya beda fakultas keperawatan, beda juga fakultas kedokteran tadi. Iya, Kak. Kan keperawatan sekarang ini, Mi, punya fakultas sendiri. Nah, kalau di fakultas kedokteran itu sendiri, prodinya itu ada prodi pendidikan dokter umum, dokter hewan, sama psikologi. Tapi psikoterapi belum. Kalau psikoterapi bagaimana? Fisioterapi itu masuk di fakultas keperawatan, Kak, sekarang. Oh, psikologi juga begitu? Psikologi masuk kedokteran, Kak. Psikologi? Ya, jadi fakultas kedokteran itu 3 prodinya, Kak. Pendidikan dokter umum, psikologi, sama dokter hewan. Nah, kalau dokter gigi itu ada fakultas tersendirinya juga, Kak. Beda fakultasnya. Berarti belum terpisah, Dik. Kalau nggak salah ada juga kayak semacam kepecinta lawannya kedok hewan. Ya, kurang tahu maju itu ya, Kak. Kayaknya ada kayaknya. Ya, yang saya tahu itu ini, Kak, keperawatan. Dia namanya siaga nurse. Jadi hampir mirip-mirip dengan TBM. Kalau fisioterapi dia TBF, tim bantuan fisioterapi. Oh iya, paham. Saya mau dikepo ini, Kak, atau tidak ke akademi? Masuk terus coba tanya. Nanti tidak selesai. Iya, dia. Yang sampai
Jangan sampai tawarin tuh sama Iput. Tanya memang nih. Iya, tanya Bisa memang kita lanjut di WA. Iya, iya. Bisa kita tahu jalur jalur pribadi lewat WA tanya-tanya nanti. Bujuk. Cocok Ki. Iya. Kan nanti Maksudnya bisa Ki jalan-jalan di SMA 12 toh. bisa jika berkabar Oh, iya. jalan-jalan Ki. Dekat sekali situ. Di belakangnya Iya. SMA 12. Iya, Kebetulan kalau juga ada dekat rumah Ji. Oh iya, cocok itu ya Kak. Kalau ada yang di SMA 12 singgah di BPPK. Atau singgah di rumah di Kak. Bagaimana Kak? Bawa kue di. Atau Nji Oh, Itu dan aja. 10. sempat apa Gatua bisa bawa erang-erang sedikit. Bisa juga. Erang. Ya Kak, mungkin itu pertanyaan terakhir dari Kakak Edelweiss. Nah, sebelum kita tutup forumnya, ada kenang-kenangan sedikit dari TBM Kak untuk Kakak Edelweiss. Ada sertifikat dari TBM untuk Kakak Edelweiss. Asik ya. Mungkin siapa bisa share screen? Bagus juga kalau ada relasinya. Nanti. Itu Nji Kak. Iya, maksudnya ada kegiatan bersama toh. Sempat teman-teman dari TBMK, Edelweiss yang buat kegiatan untuk bikin kegiatan bersama. Oh iya Kak, bisa sekali Kak. Kalau ada kegiatan atau butuh ITBM bisa kita hubungi Kak, atau Iput, atau ada teman kita satu yang dibilang Mega juga. Tidak kalah cantik dengan Iput Kak. Promosi ini Kak. Enggak Jika. Jangan kami banyak-banyak, cukup Iput saja. Iya. Maksudnya Kak, kalau ada kegiatan-kegiatan tak di ACC gitu. Iya, kata dia tak nomor WA pada jadi nanti Pi. Ada tadi di leaflet iya Kak. Ada tahu tadi di Kak, di slide-nya. Baik. Pak Ketua ya udah panggil kaget Ki. Ada juga IG-nya tahu tadi Kak. Iya, ada juga ini bisa juga iya di follow Kak, nanti di follow back. Asik. Yang ini deh, nanti ada yang marah. Pakai TikTok dia anak. Takut saya kalau ada marah. Nah, nanti dimarahin kembali Kak kalau ada yang marah. Tidak, maksudnya macet-macetan nanti marah. Oke. Ya nanti Pi, mungkin Pak Ketua nanti bisa bikin konsepnya atau bagaimana? Iya, ditunggu Mami nih kabar-kabarnya Kak dari Edelweiss. Ya, biasanya relasinya cuma sekitar peminjaman alat sama materi itu Ji. Dan hubungan lebih lanjut di. Lebih lanjut. Asik. Lanjutkan lah. Untuk menambah wawasan nih sebenarnya. Kami tunggu-tunggu ini kelanjutannya Kak. Kalau bisa secepatnya iya. Karena kebanyakan teman-teman juga alumni K3. Jadi begitu nih. Iya, Kak. Jadi ini sertifikatnya nanti saya WA Kak Ilham. Iya, oke. WA atau Kak Ilham. Nih. Mungkin foto tahu dulu Kak, ini 1 kali sertifikat. Di bisa. Saya hitung 1 foto sama sertifikatnya di Kak Ilham. 1 2 3. Ya lagi 1 2 3. Oke, sudah di. Nanti untuk leafletnya sama sertifikatnya nanti saya WA ke Kak Ilham. Iya, nanti di WA sama Iput Kak, sertifikat sama leafletnya kami Kak. Supaya bisa. Beruntung. Iya. Beruntung gue ini di WA. Tunggu-tunggu Mami. Banyak Kak. Terima kasih banyak juga atas waktunya. Kami dari pihak TBM mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Terima kasih juga untuk sharing-sharing ilmunya yang sangat bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau kita tanyakan atau ada permintaan-permintaan terhadap TBM bisa segera kita hubungi Sape atau saya sendiri Kak. Oke. Ya, ditunggu permintaan kabar individu ya. Tapi juga iya Kak, WA sama saja. Ya, siap. Sama bisa juga jalan-jalan ke BPP Kakak ditunggu. Ya, jalan-jalan juga ke sini. Fakultas Ilmu Budaya. Iya, nanti kalau misalnya
kami diundang kami ke situ jadinya Kak. Enggak perlu jadi undang. Dijemput mau pada Kak. Iya. Di Kodemia itu Kak dijemput. Deh, jangan dijemput Kak, saya yang jemput Ki. Iya. Masa saya jemput ke Kak, kan cewek Kak. Iya, ini kesetaraan beda. Tahu bahasa Inggris. Ya pada Kak, makasih banyak atas waktunya Kak. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Banyak semua. Oke. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Iya Kak, Waalaikumsalam. makasih banyak Kak. Di sini. Oke, thank you. Sama-sama. Ya kan dah. Terima kasih banyak, Kak. Salam.